حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan. Qala al-muallif ar-rabi'ah, yang keempat, bil ilmi rif'atud darajat fil hayati wa ba'dal mamat. Dengan ilmu akan terangkatnya derajat umat manusia, baik pada kehidupan duniawiyah ataupun kehidupan setelah kematian nanti. Derajat seseorang akan terangkat di dunia ataupun di akhirat. Dengan sebab apa? Bisababil ilmi, dengan sebab ilmu. Jangankan manusia ya ikhwan, hewan pun bisa terangkat derajatnya dengan sebab ilmu yang dimiliki oleh hewan tadi. Pada pertemuan sebelumnya, lihat Hudhud, ketika dia memiliki ilmu, membawa berita kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam, punya ilmu khobar yang dibawa oleh Hudhud, apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala kekalkan melalui lisan Nabi alaihi salatu wassalam untuk tidak dibunuh hewan Hudhud ini tadi, termasuk hewan yang dilarang oleh Nabi SAW untuk dibunuh. Lihat anjing, hewan yang menjijikkan. Orang kalau disifati dengan istilah anjing, marah enggak? Marah. Anjing, antum anjing kau, marah dia. Kenapa? Karena anjing hewan yang menjijikkan. Mereka para ulama menyebutkan air liur anjing najis. Bahkan banyak para ulama mengatakan badannya juga najis. Sesuatu yang menjijikkan. Anjing tidak diperbolehkan dipelihara. Kalau pelihara anjing di rumah apa? Ngurangi pahala 1 qiraat. Namun di sana ada anjing yang punya kelebihan, punya kemampuan berburu, punya apa namanya? Ilmu. Ketika anjing tersebut punya kemampuan, punya ilmu, maka anjing tersebut ketika dilepas dengan menyebut bismillah, maka hewan buruannya tadi halal. Jelas? Qala Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di atas orang yang beriman beberapa derajat. Kaum mukminun lebih tinggi kedudukannya dibandingkan orang-orang kafir. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian bersedih, jangan pula kalian merasa hina. Kalian derajatnya lebih tinggi dibandingkan orang-orang kafir. In kuntum mu'minin. Namun apa ya ikhwah? Ya tulabul ilm. Ternyata di sana ada orang-orang yang lebih tinggi dibandingkan kaum mukminin yang beriman saja. Apa itu? Orang-orang yang beriman dan juga memiliki ilmu. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu dia mendapatkan kedudukan derajat dalam bentuk jamak. Mananya bukan 1 atau 2 tapi jamak, banyak. Kedudukannya tadi jauh lebih tinggi, lebih mulia dibandingkan semata-mata iman. Kenapa? Li'anna fihi az-ziyadah. Dikarenakan pada dia ada ziyadah. Apa ziyadah? Ziyadatu ilmi. Orang ketika memiliki tambahan ilmu, ucapannya lebih didengar dibandingkan orang yang tidak mempunyai ilmu. Ingat dalam bab mustalah, apa kata para ulama? Man alima hujjatun ala man lam ya'lam. Orang yang punya ilmu hujjah, dalil
argumentasi bagi orang yang tidak punya ilmu. Kenapa? Dikarenakan orang yang berilmu lahu ziyadah, punya nilai lebih, punya tambahan. Apa tambahannya? Al-ilm yang ada pada dia. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, walau lam yakun fil ilmi illa al-qurbu min rabbil alamin wal iltihaku bi alamil malaikah wa suhbatul mala'il a'la lakafa bihi fadlan wa syarafan fa kaifa wa izzud dunya wal akhirah manutun bihi wa masyrutun bihusulihi. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, walau lam yakun fil ilmi illa qurbu min rabbil alamin, kalau seandainya tidak ada keutamaan pada ilmu tersebut melainkan cuma satu saja, yaitu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala serta bergabung dengan alamnya malaikat, berteman dengan para malaikat, niscaya itu sudah cukup dikatakan sebagai fadl wa syaraf lil ilm, sudah cukup sebagai bentuk keistimewaan dan kemuliaan ilmu. Kalau seandainya ilmu itu tidak memiliki banyak keutamaan kecuali satu saja, apa keutamaannya? Al-qurbu min rabbil alamin, derajatnya lebih tinggi. Di mana? Di akhirat. Maknanya apa? Orang yang berilmu derajatnya di akhirat lebih tinggi, surganya lebih tinggi. Difahami? Kalau itu saja, ya, keutamaannya itu sudah cukup, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kenapa? Dikarenakan kemuliaan dunia itu tadi dan kemuliaan akhirat itu bergantung pada ilmu. Manutun bihi, berkaitan dengan ilmu, bergantung dengan ilmu. Wa masyrutun bihusulihi, dipersyaratkan kemuliaan dunia dan akhirat tersebut adalah dalam bentuk mendapatkan ilmu. Antum ingin mulia di dunia harus belajar, ingin mulia di akhirat harus belajar. Namun kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, derajat di akhirat tersebut akan didapatkan ala hasabi maqama bihi minal ilmi wal amal wad da'wah, didapatkan sesuai dengan kadar ilmu, amal dan dakwah yang ada pada dia ketika di dunia. Tidak cukup berilmu saja, tapi butuh amal, butuh dakwah, butuh pengajaran. Mafhum? Wadih? Jelas ya? Secara kenyataan, lihat orang yang berilmu, kedudukannya lebih tinggi. Nggak usah jauh-jauh, ini anak aja duduknya lebih tinggi dibanding antum, ya? Ya benar? Duduknya saja lebih tinggi. Antum di bawah, anak di kursi. Tinggi apa enggak? Tinggi kan? Nah, itu tadi. Itu contoh di dunia. Ya. Antum lihat orang yang berilmu. Dipandang enggak? Dipandang kan? Di masyarakat, orang awam pun menghargai kalau orang berilmu itu, ya. Ya enggak? Nah, itu tadi. Kedudukannya lebih tinggi, lebih dihormati. Ya. Otomatis, ya ikon. Jelas? Ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, man salaka tariqal ilmi biniyatin safiyatin wajada mut'ata qalbihi fihi. Siapa yang menempuh jalan ilmu dengan niat yang safiyah, dengan niat yang bersih, niat yang jujur, niat yang ikhlas, maka niscaya dia akan mendapati kenikmatan dalam hatinya tersebut pada jalan ilmu tadi. Siapa yang belajar, siapa yang menuntut ilmu dengan niat yang ikhlas, tulus, betul-betul dia cinta ilmu, dia cinta karena ini ibadah, dia niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapati kenikmatan, kesenangan, kenyamanan, ketenangan dalam hatinya. Dia merasakan nuansa ilmu, nuansa yang sangat nikmat. Awali, mulai dalam menuntut ilmu itu dibarengi dengan prinsip al-mahabbah, cinta terhadap ilmu. Cinta dulu dengan ilmu,
Ketika antum cinta ilmu, maka antum akan mudah melalui nikmatnya ilmu. Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ala ma nahnu fi lajaladuna alaihi bisuyuf. Sampai-sampai seperti itu para ulama salaf menggambarkan kalau seandainya para raja dan putra-putra mereka mengetahui kenikmatan yang kita berada di atasnya, niscaya mereka akan merebutnya meskipun dengan pedang-pedang mereka, meskipun dengan kekerasan, dengan kekuasaan. Karena kenikmatan ar-raha itu berada dalam hati ya ikhwan. Jangan antum lihat, jangan antum kira orang yang bergelimang dengan harta, punya mobil mewah, punya rumah yang megah, punya banyak uang dikatakan orang yang tenang hidupnya, nyaman hidupnya. Belum tentu. Kebahagiaan itu di hati, ya, bukan pada harta. Walaupun kenyataannya sebagai santri kalau tak ada duit pusing juga kepala, ya benar. Berarti masih ada berarti, ya, berarti masih jangan-jangan. Antum itu apa duit? Lihat, kita baca kisah Imam Ibnu Qayyim, ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau meninggal di penjara ya ikhwan. Beliau di penjara. Banyak orang-orang yang memusuhi beliau. Ditanyakan kepada Ibnu Taimiyah, ya, bagaimana rasanya banyak musuh di penjara? Beliau mengatakan, ma yasna'u a'da'i bi, apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku terhadap ana jannati wa bustani fi sadri, surgaku itu ada di dadaku, ada di hatiku. In rohtu fahiya ma'i la tufariquni, kalaupun aku pergi dia tetap bersamaku, tidak berpisah denganku, tidak terlepaskan dariku. Nyaman, tenang. Mau beliau di penjara, mau tidak, mau dimusuhi, mau tidak, dunia itu sama, semuanya nikmat. Kenapa? Karena beliau merasakan nikmatnya talabul ilmi syar'i, nikmatnya ilmu, nikmatul ibadah, sehingga yang dirasakan oleh beliau ladzah. Betul-betul lezat, nikmat. Kata Syekh Muhammad Bamusa, terkadang lezat itu tadi, lazzatul iman, halawatul iman, bukan saja halawatul ma'nawiyah, namun terkadang halawatul hissiyah, betul-betul bisa dirasakan manis. Betul-betul nikmat ya ikhwan. Kalau antum sudah merasakan nikmatnya thalabul ilmi syar'i, tidak bisa dibayar, tidak bisa dijual. Bahkan Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, kalau ada orang ngasih aku dunia, ya, untuk aku ninggalkan thalabul ilmi, ninggalkan markaz Dammaj, meninggalkan mengajar, aku nggak mau, kata Syekh Muqbil. Kenapa? Karena betul-betul beliau merasakan nikmatnya ilmu, indahnya ilmu. Sebagian salaf, sampai-sampai sebagian mereka mengatakan goresan-goresan tinta ini tadi jauh lebih indah dibandingkan goyangan-goyangan biduan. Ya, jelas goyangan biduan itu memfitnah, ya enggak? Tapi bagi orang awam indah itu. Tapi bagi para ulama, goyangan-goyangan tinta itu tadi itu lebih indah. Itu kalau nulis. Kalau pelongo-pelongo nulis juga enggak. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Adapun sisa yang berikutnya insyaallah kita lanjutkan ba'da salat zuhur. Ya, naktafi bihadzal.